Halo guys, sekarang gua ada di Semarang. Kebetulan teman-teman yang di sini lagi pada lagi pada sibuk semua. Jadi gua coba jalan-jalan sendiri, explore sendiri. Berhubung tidak ada kendaraan, jadi pakainya ojek online. Nah, sekarang mungkin ini destinasi pertama sih, nggak tahu destinasi berikutnya atau enggak. Pokoknya ini destinasi pertama di Semarang yang mungkin terkesan out of the box ya. Jadi namanya di Brown Canyon ya. Mungkin ada yang penasaran Brown Canyon itu apa. Jadi Brown Canyon itu sebenarnya mirip-mirip sama yang ada di luar negeri itu. Luar negeri namanya Grand Canyon ya. Grand Canyon. Nah, Grand Canyon. Tapi di sini namanya Brown Canyon. Jadi nggak usah jauh-jauh ngeliat kayak tebing-tebing, batu-batuan gitu. Di Indonesia juga ada, tepatnya ada di Semarang. Brown Canyon ini sebenarnya sebenarnya dia itu kayak bekas penambangan pasir gitu sih. Jadi tempat wisata juga. Cuman uniknya di sini nggak ada penarikan retribusi, nggak ada biaya, karcis loket, semua di sini free. Ya, tinggal datang aja. Bahkan kayaknya di sini belum terlalu terkenal ya. Soalnya tadi gue naik ojek online aja, begitu gue bilang gue mau ke Brown Canyon, dia tuh itu tempat apa ya mas gitu. Iya, mungkin orang tahunya cuma penambangan, tapi cuma penambangan doang, nggak ada bagus-bagusnya. Ntar lu kasih nilai sendiri, kasih nilai masing-masing, atau bisa tulis di komentar gimana pendapat kalian tentang ini tadi. Tentang Brown Canyon. Oke? Oh ya, di sini tuh tempatnya banyak pasirnya, banyak debunya. Jadi disarankan untuk teman-teman pakai masker. Nah, berhubung gua ngomong nyuruh kalian pakai masker, jadi gue juga pakai masker. Udah gue siapin dari tadi. Ntar aja. Ya, pakai. Ya, di sini bisa dilihat kebetulan nggak terlalu rame dan lagi banyak pekerjaan ya. Banyak pekerjaan, jadi tambang-tambang lagi pada beroperasi. Truk-truk yang lewat, pekerja-pekerja. Tapi ada juga beberapa wisatawan pada naik minibus gitu. Ini kedengeran nggak sih? Gue pakai masker nih ngomongnya. Ya, pada pakai bus, minibus, foto-foto. Sebenarnya perjalanan ke sini tuh cukup susah ya. Apalagi tadi gue pakai roda 2. Itu banyak batu-batunya. Cukup panjang perjalanannya, dan kita tuh sampai sempat nyasar bingung kan, ini mau kemana gitu, karena di maps itu cuman sampai titik tertentu dan dia nggak sampai ke tengah-tengah spot yang bagusnya gitu. Dan ini gue udah sampai di spot yang kayaknya sih oke. Mungkin kalau gue ngajak temen bakal lebih oke lagi, karena biar ada yang fotoin. Ya, seperti biasa gue solo travel sendiri. Lu juga harus nyobain solo travel biar lu tahu serunya, deg-degannya jalan sendiri, nggak ada teman yang bisa diajak diskusi, malu-malu sendiri, nyasar sendiri. Lu harus coba. Lanjut, kita jalan-jalan. Yuk. Lihat sendiri. Ini adalah aktivitas penambangan. Di bawah penambangan pasir. Ini posisi gue sekarang cukup tinggi ya. Tuh, lihat. Wow, kalau jatuh nih jadi dendeng juga.
lihat sendiri ramai sekali, tapi pekerja-pekerja alat-alat berat dikerahkan untuk menambang pasir dan batu-batuan di sini. Keren ya. Berhubung gue nggak pernah ke Grand Canyon, gue juga penasaran. Buat teman-teman yang udah pernah ke Grand Canyon mungkin, atau mungkin ada yang udah jauh lebih tahu tentang Grand Canyon meskipun nggak pernah datang, coba kasih tahu gue apa di Grand Canyon juga ada aktivitas penambangan seperti ini. Siapa tahu ya kan, di sana ada alat-alat berat, lagi jalan-jalan asik-asik, tiba-tiba truk lewat, ya kan, pickup lewat, ya siapa tahu, gue nggak ngerti sih. Ini agak-agak serem ya. Don't try this at home lah pokoknya. Don't try this at home, soalnya your home nggak punya tebing. Kan jangan lupa berdoa dulu. Biar selamat. Kece gila ini, kece habis. Ini sekarang cukup panas sih udaranya. Karena gue kesini sekarang jam 3 sore. Jadi untung gue pakai ini, ada kupluk-kuplukan, mungkin malah baik lagi kalau ada topi ya, topi. Nah, permasalahannya kalau pagi itu mungkin lebih oke sih, kalau pagi lebih oke, adem juga. Cuman atau kalau sore jam-jam 4 gitu, setengah 5 mungkin oke juga. Tapi jangan kemalaman, karena di sini kalau udah gelap gitu, udah agak gelap di sini nggak kelihatan apa-apa, bahkan nggak banyak lampu di sini gitu. Karena ini kan sebenarnya bukan objek wisata juga sih, cuman banyak kalau di Maps itu kan itu wisata, cuman kalau gue sih belum terlalu diberdayakan ya. Jadi nggak ada lampu-lampu, nggak ada retribusi, itu bisa dilihat. Kalau ini tidak diberdayakan dengan baik sebagai tempat wisata gitu, jadi kayak cuman oh ya udah nih, oke cocok nih buat spot foto gitu. Jadi kalau datang ke malaman benar-benar kalian nggak bisa lihat apa-apa kayaknya. Ya kan, orang datang sini mau foto-foto, mau apa, lihat pemandangan, terus karena kegelapan gitu nggak bisa ngeliat apa-apa ya. Jadi buat apa? Gitu ya. Ingat, jangan kemalaman. Jangan juga tengah hari panas, kecuali kalian mau buat topi atau jaket semacamnya gitu. Betul. Oh ya, perlu diingat kalau di sini kalian harus menjaga safety kalian sendiri. Kenapa? Karena di sini tidak banyak rambu-rambu atau peringatan-peringatan untuk keselamatan. Kayak misalnya di pinggir-pinggir itu dia nggak ada tali pengaman gitu. Jadi kalau kita terlalu minggir-minggir, kan kita nggak tahu kalau kepleset atau tiba-tiba longsor, kita kan nggak tahu. Jadi harus hati-hati sendiri. Terus juga khawatirnya kalau misalnya jangan terlalu dekat-dekat sama ini tebing, karena kita nggak tahu kalau tiba-tiba dia longsor atau gimana. Soalnya tadi di situ ada tulisan jalan ini sudah retak. Jalan ini sudah retak untuk dilalui, kalau masalah apa, jalan ini sudah retak, kalau masih berani lewat tanggung sendiri gitu. Tapi seperti yang dilihat ya, truk lewat situ juga, orang-orang lewat situ karena itu salah satu akses utama gitu. Ya maksud gua kan, kalau misalnya memang nggak boleh dilewatin, berbahaya, mending diblok ya nggak sih, kita bikin akses yang lain. Masa udah tahu kayak gitu terus nggak dibikin kayak gitu, nggak dikasih antisipasi, kan lucu ya. Ya bisa dilihat di belakang ini, dia sampai ketinggian segitu tuh, tinggi banget ini, tinggi banget tuh. Dari sampingnya backlight gimana tuh, tinggi kan. Ini sebenarnya dibalik keindahan ini, sebenarnya yang harus diwaspadai adalah tebing setinggi ini. Gimana cara menyelesaikannya gitu. Jangan sampai nanti dia tiba-tiba longsor sendiri, sementara lagi banyak orang yang belum dievakuasi gitu kan, ketimpa, jatuh korban gitu.
Padahal kan kalau alat berat kan juga katanya alat berat kan apa iya alat berat kayak backhoe atau bulldozer gitu kan bisa naik lagi, kayaknya enggak deh, ya kan? Kayaknya enggak. Jadi memang harus dipikirkan metode-metode khusus untuk menghancurkan ini gitu. Yang karena lihat dari selama ini mereka menggali ke bawah terus. Nah yang tinggi-tinggi ini kenapa dibiarin ya? Kenapa nggak diratakan sekalian gitu? Nanti kalau udah selesai terus tiba-tiba entah ada apa ya kan, kita kan yang tidak diinginkan tiba-tiba dia longsor sendiri, masa jatuh korban, aduh nggak kebayang deh ini. Mungkin memang harus dipertimbangkan matang-matang tuh soal gitu tuh. Ya serahkan saja pada ahlinya deh. Kalau ada yang tahu metode untuk meruntuhkan itu bisa ketik di komen ya, biar kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Gue juga perlu tahu kayak gitu-gituan. Bagi teman-teman yang engineer tuh, gimana caranya tuh merobohkan kayak gitu tuh. Udah ya, kayaknya gitu aja jalan-jalan kali ini ke Brown Canyon, karena memang tidak terlalu banyak tempat yang bisa bisa dikunjungi gitu. Jadi ini kayak memang pertambangan, tempat bekas pertambangan, atau sampai sekarang masih berlangsung pertambangan pasir aja. Cuman memang kalau emang mau cari spot-spot foto itu di sini oke, dan banyak lokasi yang oke sih. Cuman ya secara general begitu tadi penjelasannya. Kalau memang ada yang unik yang lebih tahu lagi, nanti kalau gue bisa dapat infonya bisa gue taruh di deskripsi, atau kalau misalnya ada yang lebih tahu lagi infonya bisa langsung kabari atau ketik di komentar, kita sama-sama belajar gitu ya. Udah mulai sore juga, gitu aja. Jangan lupa pesan gue, tetap stay safety dimanapun teman-teman berada. Keselamatan yang utama, jangan sampai terlalu asik, karena kita udah pernah ngelihat banyak berita di mana orang karena selfie jatuh di gunung, ada yang sampai berujung kematian gitu-gitu ya. Jadi kita tetap stay safe, karena keselamatan itu yang utama. Itu aja saran dari gua. Nah, sampai jumpa di tempat destinasi berikutnya. Dadah.